Selamat siang Bunda dan teman-teman. Nama saya Jason dari kelas 7A. Hari ini saya akan menceritakan kembali isi buku Matai Tanah Melus karya Oki Madasari dan juga sekaligus memberikan beberapa kelebihan dan keunggulan menurut saya. Sekarang tanpa kita banyak ngomong, mari kita langsung masuk ke ceritanya. Buku Matai Tanah Melus menceritakan seorang anak bernama Matara. Ia tinggal dengan mama dan papanya. Suatu hari ketika Matara dan mama pergi liburan ke suatu pulau, mereka terpisah karena terjadi hujan yang deras dan juga angin yang bertiup dengan kencang. Kemudian Matara masuk ke sebuah kampung bernama Kampung Melus. Di sana Matara bertemu dengan Atok yang setuju untuk membantu Matara mencari ibunya. Mereka pertama-tama menjumpai kerajaan kupu-kupu, di mana Ratu Kupu-kupu membawa mereka dekat air terjun dan menyuruh mereka untuk melompat. Setelah itu mereka melompat dan terjatuh ke lumpur, di mana mereka dikelilingi oleh ratusan buaya. Atau kemudian mengatakan kata Benai berulang-ulang kali. Matara tidak mengerti apa yang Atok katakan. Atok menjelaskan kepada Matara bahwa Benai adalah dewa buaya yang melindungi tanah Melus. Setelah mereka kabur dari ratusan buaya tersebut, mereka bertemu dengan pemburu buaya. Matara dan Atok pun langsung khawatir jika mereka membunuh Benai, karena biasanya pemburu buaya tersebut membunuh buaya untuk dijual dengan harga yang sangat besar. Setelah mereka memberitahu Benai bahwa ada pemburu buaya di depan, mereka kembali ke Kampung Melus. Di sana mereka beristirahat dekat api unggun. Ketika sedang beristirahat, Matara mendengarkan suara mamanya memanggil dia. Kemudian Matara pun langsung terbangun dan melihat bahwa beneran suara mamanya yang memanggil dia. Mereka telah terpisah selama 7 hari dan sekarang mereka bergabung lagi. Nah, sekarang setelah mendengarkan pembahasan saya tentang cerita ini, saya akan beritahu Bu Indah dan teman-teman beberapa keunggulan dan juga kerugian cerita ini. Penulis buku cerita ini menggunakan bahasa Indonesia yang mudah dipahami oleh pembaca. Jadi dia tidak menggunakan karakter yang terlalu banyak juga. Buku ini hanya memiliki 3 karakter utama, yaitu Matara, ibunya, dan Atok. Buku ini tidak seperti buku yang lain yang memiliki puluhan karakter utama. Dan buku ini juga tidak memiliki alur mundur sama sekali. Jika Anda telah membaca buku ini dari awal hingga akhir, maka Anda dapat membuktikannya sendiri. Nah, walaupun buku ini memiliki banyak keunggulan dan kerugian, buku ini juga memiliki kerugian, yaitu buku ini memiliki alur yang sangat lambat. Ketika awal cerita, penulis terlalu memfokuskan untuk memperkenalkan karakter utama, yaitu Matara. Dan penulis memperkenalkannya terlalu lama, sehingga dapat membuat pembaca terasa bosan, karena kebanyakan orang ingin lebih menyukai buku yang memiliki lebih banyak aksi. Dan jika Bu Indah dan teman-teman baca buku ini hingga bagian tengahnya, maka tidak akan sia-sia, karena aksi yang terdapat di buku ini sangat menarik. Nah, setelah kalian mendengarkan saya membahas buku Matai Tanah Melus, menurut saya sih buku ini bagus sekali untuk anak-anak yang baru
belajar bahasa Indonesia. Terima kasih Bu Ina dan teman-teman. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Bye.